Shalom, selamat malam dan salam damai sejahtera buat kita semuanya pada malam hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan kasih-Nya yang besar. Kita boleh datang dan berkumpul di tempat ini untuk belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan begitu banyak kesaksian yang telah kita saksikan. Pada malam hari ini kita kembali ke topik kita. Beberapa malam berikutnya kita akan belajar topik demi topik yang mana kita akan mengenal pencipta kita lebih dalam. Dan judul pembahasan saya pada malam hari ini berjudul Ingatlah akan hari penciptamu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan roh kudus Tuhan dari sorga, sehingga firman ini kami dapat pahami dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul pembahasan saya pada malam hari ini berjudul Ingatlah akan hari penciptamu. Saudara yang saya kasihi, mungkin dari beberapa saudara-saudari di sini ya, berulang tahun. Saya sendiri memiliki tanggal ulang tahun saya di 27 Juni 1999. Dan saya memiliki seorang sahabat yang dekat dengan saya. Dari kecil kami telah berteman menjalin persahabatan ini. Namun di momen saya berulang tahun, dia lupa akan hari ulang tahun saya. Lebih parahnya lagi, dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya di hari yang berbeda dari tanggal ulang tahun saya. Apa yang akan saudara rasakan ketika teman dekat saudara dari kecil mengucapkan selamat ulang tahun di hari yang bukan hari ulang tahun saudara? Pasti akan ada rasa kekecewaan. Sahabat yang dekat sama ini mengucapkan hari ulang tahun di hari yang berbeda. Di hari-hari sebelumnya dia mengucapkan ulang tahun di waktu yang tepat, tapi saat ini dia mengucapkan ulang tahun di waktu yang berbeda. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika saya ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di sini di hari yang bukan hari ulang tahun Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu merasa aneh. Orang ini tidak normal. Benar bukan? Yes. Saudaraku, di dalam Alkitab, orang-orang Kristen saat ini sedang di dalam perjalanan di mana ada satu hari yang hampir dilupakan di dalam sejarah kekristenan. Kita akan pelajari hari apakah yang dilupakan yang dimaksudkan dengan Alkitab. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia tepatnya di 17 Agustus. Itu adalah momen di mana kita merayakan bahwa negara Indonesia kita merdeka, bebas dari penjajah. Bayangkan salah satu warga negara Indonesia merayakan 17 Agustus di hari yang berbeda bukan pada tanggal 17 Agustus. Maka negara akan memberikan sebuah konsekuensi yang berat, hukuman yang berat. Karena NKRI adalah harga mati. Saudaraku, 17 Agustus adalah momen di mana kita mengingat perjuangan pahlawan kita yang telah meninggal memperjuangkan negara kita. Bisa bayangkan jika warga negara Indonesia merayakan akan hari kemerdekaan Indonesia di tanggal yang lain, mungkin di tanggal 20 Desember. Itu mungkin akan mendapatkan sanksi yang besar. Bagaimana dengan satu hari yang oleh umat manusia, yang hampir seluruh umat manusia di muka bumi ini melupakan hari ini. Kita akan melihat betapa pentingnya hari ini bagi umat manusia atas muka bumi ini. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal kedua ayat yang pertama sampai yang ketiga dikatakan bahwa demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Mungkin di sini ayatnya terhalang oleh karena gambar saya, namun saya mohon kepada Bapak Ibu untuk membuka saja Alkitabnya di sana. Di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa ada satu hari di mana Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Ketika Tuhan menyelesaikan akan penciptaan, pasal yang pertama, Tuhan berhenti dikatakan di sana. Pada hari apa? Pada hari yang ketujuh. Pertanyaannya, Tuhan berhenti oleh karena Tuhan capek? Mari kita melihat ayat selanjutnya. Oke, kalau kita melihat di dalam ayat yang Kejadian 1 ayat yang dikatakan bahwa buka Alkitab Bapak Ibu di dalam Kejadian pasal 131, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Yang pertama, Allah berhenti bukan karena Allah capek. Allah berhenti bukan karena Allah istirahat di pertengahan penciptaan. Allah telah selesai menciptakan alam semesta ini. Dan di sini ada satu kata yang sangat luar biasa, sungguh amat baik. Dan ingat, di ayat sebelumnya tadi kita melihat bahwa Allah berhenti pada hari apa? Hari ketujuh. Mari kita melihat selanjutnya, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita melihat Allah berhenti, ada 3 jenis, ada 3 hal yang Allah hari yang ketujuh. Yang pertama, Allah berhenti, dan yang kedua, kita baca dulu ayatnya di dalam ayat yang dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan bahwa lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Yang pertama, Allah berhenti, Allah memberkati, menumpangkan berkat kepada ciptaannya, dan yang terakhir Allah menguduskannya. Lain, Allah melibatkan dirinya di dalam hari itu sehingga dia menguduskan hari ketujuh itu. Wow, luar biasa banget. Kita akan masuk semakin mendalam hari yang dimaksudkan hari ketujuh ini, di mana Allah berhenti. Hari yang spesial bagi Allah. Bukan karena Allah dalam penciptaan, tapi Allah berhenti. Allah menyediakan satu hari di mana dia berhenti dari pekerjaannya, hati, menumpangkan tangannya kepada penciptaannya itu, dan menguduskannya. Saudara yang saya kasihi, ketika Allah, bisa bayangkan ketika Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, dengan manusia di dalamnya, Allah berkomunikasi dengan manusia. Mereka sama-sama meluangkan waktu mereka untuk bersama-sama melihat karya Tuhan yang sungguh amat baik. Yang sebelum saya katakan, ada 3 hal yang Allah lakukan di dalam menciptakan. Yang pertama, Allah berhenti dari pekerjaannya. Yang kedua, Allah memberkati, menumpangkan pada penciptaan dari ciptaannya. Dan yang ketiga, Allah menguduskannya. Allah melibatkan diri di hari yang ketujuh ini untuk apa? Menguduskan hari yang ketujuh ini. Saudaraku yang saya kasihi, kalau kita lihat di zaman perjanjian lama ketika Musa, hamba Allah yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk berjalan ke tanah perjanjian. Dan tiba di satu tempat yang Bapak Ibu tahu, di Gunung Sinai. Allah berfirman kepada Musa, Musa, naiklah ke sini. Aku hendak memberikan kepadamu hukum Allah. Saudara tahu? Hukum Allah yang Musa terima ditulis oleh jari Allah sendiri. Inilah hukum yang Allah tuliskan kata demi kata dengan jarinya sendiri. Yang pertama, mari kita melihat di sini, Bapak bisa membacanya dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. 10 hukum Allah. Itulah yang Musa terima di mana? Di Gunung Sinai. Di dalam Keluaran pasal yang 31 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu karena di sini terhalang oleh karena saya, dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa
Katakanlah Israel demikian. Akan tetapi apa di sini katakan? Hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itu yang menjadi peringatan antara aku dan kamu. Turun-temurun, Bapak Ibu, bukan hanya saat bangsa Israel saja, sehingga kamu mengetahui bangsa Israel. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan berikan sebuah perintah kepada bangsa Israel bahwa Tuhan memberikan sebuah komitmen, sebuah perintah bahwa mereka harus menguduskan, mengingat akan hari Sabat itu, memeliharanya karena apa? Pertama peringatan, dan yang kedua baik kita tahu bahwa Tuhan yang menguduskan kita. Kalau kita pergi di Jakarta, kalau kita melihat Monas, kita melihat bagaimana mengingat kembali pada zaman sebelumnya, menjadi sebuah peringatan kota Monas ini. Sama juga dengan hari Sabat. Hari Sabat adalah lembaga yang Tuhan tetapkan untuk peringatan, di mana ketika kita menguduskan Sabat, melibatkan diri kita pada hari perhentian ini, maka kita dengan kata lain memperingati akan hari penciptaan Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah Sabat? Pertanyaannya di sini. Apakah Sabat hanya diberikan kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih? Pertanyaan ini yang sering saya tanyakan ke teman-teman saya juga. Apakah hari Sabat yang Tuhan perintahkan sebelumnya hanya untuk bangsa Israel? Mari kita melihat. Di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-28 dikatakan bahwa, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat jadi anak manusia untuk apa? Adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Pertanyaan, hari Sabat Tuhan tidak khususkan untuk hanya orang Yahudi saja, bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi hari Sabat untuk manusia. Oke? Hari Sabat Tuhan tetapkan lembaga suci ini di Taman Eden. Ketika selesai Tuhan ciptakan dunia ini dengan segala isinya, Tuhan memberikan satu pilar bahwa hari Sabat diadakan untuk semua manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas di sini Tuhan tidak hanya memberikan sebuah perintah untuk kita menguduskan Sabat, melainkan dalam Lukas 18 dikatakan bahwa siapa ia? Yesus sendiri datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ketika Yesus anak Allah menjelma melalui pribadi Yesus, dia memiliki sebuah kebiasaan bahwa itu sendiri sebagai kebiasaannya dia apa? Pergi ke Nazaret, menguduskan hari Sabat di sana, di rumah ibadah. Wow, luar biasa banget. Tuhan menguduskan Sabat sendiri, Bapak Ibu semuanya. Menjadi kebiasaan Tuhan. Dan juga bukan hanya Tuhan yang menguduskan hari Sabat. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 32 dan 44 dikatakan bahwa ketika Paulus dan siapa? Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pada hari apa? Sabat berikutnya. Jadi di sini ada satu kebiasaan yang Yesus dan murid-muridnya. Yang pertama adalah kebiasaan di mana menguduskan hari Sabat. Kebiasaan bukan hanya satu kali kita lakukan, bukan hanya dua kali. Kebiasaan terbentuk oleh karena berulang-ulang kali, Ibu semuanya. Dan di ayat ke-44, Rasul Paulus menyetujui, memenuhi mereka bahwa pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu untuk berkumpul untuk mendengarkan firman. Luar biasa banget. Yesus dari zaman penciptaan Allah menguduskan hari Sabat. Di zaman bangsa Israel menguduskan hari Sabat, dan bahkan di zaman Yesus, murid-murid dan bahkan rasul-rasul menguduskan hari Sabat. Saudaraku, betapa pentingnya hari Sabat menjadi satu
pilar bagi kita mengingat siapa pencipta kita. Bisa bayangkan kalau kita tidak menghiraukan pilar ini. Bisa bayangkan ketika kita tidak menguduskan hari Sabat ini dengan kata lain. Melupakan siapa pencipta kita. Kita menyangkal siapa pencipta kita. Saudaraku saya kasih, pasal 20 dikatakan, kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu hari peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui yang ibu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tujuan lain kita menguduskan hari Sabat supaya kita mengetahui bahwa kita adalah umat Allah. Yang kedua, kita sebagai tanda bahwa kita mengenal, mengetahui, mengakui bahwa siapa? Dia Allah kita yang telah menebus kita. Saudaraku yang saya kasih. Dan ayat pasal yang sama, ayat yang ke-12 dikatakan bahwa hari-hari Sabatku juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Seperti di ayat berikutnya, di sebelumnya, bahwa ketika bangsa Israel hendak menguduskan hari Sabat, itu mereka sedang merespon, menerima bahwa mereka siap dikuduskan oleh Tuhan menjadi bangsa yang kudus. Luar biasa banget Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi, Paulus dan Barnabas pada hari Sabat. Yesus beribadah pada hari Sabat, Bapak Ibu semuanya. Dan dikatakan di sini bahwa jikalau firman Allah tidak berubah dan kekal selama-lamanya, mengapa kita perlu mengetahui bahwa hari Sabat yang benar yang dimaksudkan, atau hari apakah hari Sabat itu yang benar yang dimaksudkan oleh kedua loh batu yang Musa terima sebelumnya? Bapak Ibu mesti bertanya, hari Sabat, hari Senin bisa jadi, hari Selasa bisa jadi, hari Rabu dan selanjutnya. Bapak Ibu mungkin sedang bertanya-tanya saat ini, apa yang benar hari Sabat sendiri? Kita perlu tahu hari apa hari ketujuh itu. Bapak Ibu saya kasihi, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23, dalam pasal yang ke-23 ayat yang ke-54 dikatakan bahwa hari itu adalah siap hampir mulai. Yesus disalibkan pada hari apa? Hari Jumat. Kita bilang di hari Jumat ini adalah hari persiapan Sabat hampir mulai. Dengan kata lain, besoknya hari Sabat. Dan tidak berhenti di situ saja. Dalam Lukas pasal 23 56b dikatakan bahwa dan pada hari Sabat mereka bersalat hukum Taurat. Hukum Taurat ke-10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Kita melihat di ayat yang ke pasal 24 yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ketika mereka pergi ke kubur, saudara yang saya kasih, Yesus bangkit. Yesus tidak ada lagi di kubur. Yesus telah menang. Kita kembali. Dalam Lukas pasal yang ke-23 54 berkata apa? Yesus disalibkan pada Jumat Agung. Seluruh orang Kristen percaya Jumat Agung adalah hari di mana Yesus disalibkan. Dan Jumat Agung adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan besoknya, hari Sabat ini, besoknya mereka bersalat menurut apa? Hukum Taurat. Di dalam pasal 24 ayat 1. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam minggu itu, Yesus telah bangkit. Pertanyaannya adalah, di sini, Yesus bangkit pada hari Minggu. Hari Jumat adalah hari persiapan. Dan kalau kita melihat di sini, hari Jumat, di sini Yesus disalibkan. Jadi hari Sabat itu di mana Yesus
ibadah pada Lukas 24 ayat yang ke Lukas 4 ayat 16 tadi, Yesus berhenti. Hari Sabat berada di pertengahan antara hari Minggu dan hari Jumat. Bapak Ibu bisa menjawabnya? Hari Sabat yang Alkitab maksudkan berada pada hari Sabtu. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya, sekarang sedang menyatakan bahwa oh no, hari Minggu adalah hari yang harus dikuduskan karena kemenangan Yesus di mana setelah menang atas kematian, itulah hari kemenangan Yesus. Benar. Benar, saudaraku. Minggu adalah hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan Yesus atas dosa. Kita tidak pernah memberikan sebuah perintah bahwa kita harus menguduskan akan hari apa? Hari Minggu. Dari zaman penciptaan, ketika Yesus selesai menciptakan ini, Yesus berhenti pada hari apa? Pada hari yang ketujuh. Ketika Yesus datang ke dunia menjelma melalui Yesus, Allah menjelma dan tinggal dalam Allah menguduskan hari Sabat dalam Lukas pasal 14. Ketika Yesus naik menguduskan hari Sabat, dan bahkan Rasul Paulus dan Barnabas menguduskan hari Sabat. Yesus dan orang-orang mereka tidak pernah menguduskan hari Minggu. Yesus tidak pernah larang kita merayakan hari Minggu sebagai hari kemenangan. Tapi hari di mana Yesus beristirahat adalah apa? Hari Sabat. Saudaraku, di sini seperti yang saya katakan tadi, apakah hari Sabat itu? Hari Sabtu. Sabat di dalam Wikipedia saja di sini dikatakan bahwa Syabat, istirahat, berhenti dari bahasa Ibrani. Shabbos dalam ucapan Ashkenazi adalah hari istirahat setiap Sabtu dalam Yudaisme. Mungkin Bapak Ibu melihat di sini dalam Yudaisme, tapi Alkitab katakan tadi hari Sabat bukan hanya untuk Yahudi saja, orang Israel saja, melainkan Sabat adalah untuk apa? Seluruh umat manusia. Selagi Bapak Ibu melihat di sini bahwa Sabat Tuhan kuduskan, Tuhan sediakan bagi satu perayaan. Dan kembali lagi dalam dalam Yeskel pasal 20-12. Hari-hari Sabatku juga aku berikan kepada mereka. Peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Pilar yang Tuhan sahkan di Taman Eden, hari Sabat yang Tuhan tumpangkan tangannya untuk memberkati, Tuhan berikan kepada seluruh yang menjadi satu peringatan bahwa aku Allah dan mereka, supaya apa? Mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita tidak menguduskan hari Sabat, itu berarti kita tidak mengenal, kita menyangkal siapa Tuhan kita. Yang pertama, kesimpulan yang kita ambil adalah Sabat didirikan Allah untuk menikmati oleh semua manusia. Itu adalah suatu hari peringatan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, juga telah menebusnya melalui Yesus Kristus. Sabat harus menjadi hari perhentian, perbaktian, dan pelayanan. Sabat adalah lambang persekutuan dengan Allah dan sesama manusia. Dan hari Sabat adalah lambang penebusan dan pengudusan, tanda kesetiaan kepada Allah Sang Pencipta. Wow, luar biasa. Hari Sabat Tuhan sediakan bagi seluruh umat manusia untuk menjadi satu hari di mana kita menyembah Tuhan. Tanda bahwa kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, sebagai Allah pencipta kita. Dan kalau kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 12, ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan urusanmu dan dengan tidak berkata omong kosong. Kalau kita bilang apa? Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan
membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kemenangan. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub, leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ayat ini Bapak Ibu bisa membuka dalam Yesaya pasal 58 dan 14. Ini Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan bilang engkau hormati sabatku, maka berkat Tuhan menjadi bagianmu. Ketika sabat itu sebuah tanda bahwa kita menerima dia sebagai apa? Ingatlah kan hari penciptamu Bapak Ibu. Sabat Tuhan telah sediakan bagi seluruh yang untuk teruskan. Panggilan buat kita semuanya. Ketika kita telah melihat hari sabat yang benar yang Tuhan kuduskan dalam Alkitab. Mungkin Bapak Ibu sedang ini pertama kali mendengar bahwa hari yang Bapak Ibu selama ini kuduskan adalah hari Minggu. Merayakan hari kemenangan Yesus, hari di mana dia telah bangkit dari kematian. Yes, Yesus bangkit pada hari pertama Minggu, itu hari Minggu. Semua orang Kristen mengakuinya. Tapi Alkitab tidak pernah memberikan sebuah perintah bahwa kita harus menguduskan hari Sabat. Yesus memanggil kita kembali kepada hari yang hampir kita lupakan. Untuk mengingat pencipta kita, bukan hanya mengingat, melainkan untuk menguduskan hari Sabat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Shalom.